Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan pembelajaran kali ini, agar diberi kelancaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin. Gimana nih kabar kalian semua hari ini? How are you today? Saya harap kalian semua masih dalam keadaan sehat ya. Terlebih lagi pada masa pandemi seperti ini, kalian semua harus tetap menjaga kesehatan kalian. Kali ini kita akan membahas pelajaran IPA mengenai klasifikasi materi tentang asam, basa, dan garam. Sebelum memulai pembahasan, alangkah lebih baik kita mengetahui tujuan apa yang akan dipelajari nantinya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi sifat larutan asam, basa, dan garam. Yang kedua, menjelaskan perbedaan larutan asam, basa, dan garam. Yang ketiga, menyajikan hasil penyelidikan larutan asam, basa, dan garam menggunakan indikator alami atau indikator buatan. Nah, selama masa pandemi ini, kalian semua pasti memiliki banyak waktu di rumah kalian. Kegiatan-kegiatan semuanya dikontrol di rumah. Sebagai contoh, untuk anak perempuan biasanya disuruh membantu orang tuanya, terlebih lagi membantu memasak. Nah, saat memasak, kalian pasti pernah menggunakan garam, gula, ataupun cuka. Lalu bagaimana sih sifat dari ketiga bahan tersebut? Kita langsung pelajari pada pembelajaran kali ini. Asam, basa, dan garam. Pada pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa campuran homogen biasa disebut dengan larutan. Nah, larutan ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu larutan yang bersifat asam, basa, dan larutan yang bersifat netral atau biasa disebut dengan garam. Asam. Asam adalah senyawa yang menyebabkan rasa masam pada berbagai materi. Secara kimia, asam diartikan sebagai senyawa yang menghasilkan ion hidrogen atau H+ ketika larut dalam pelarut, biasanya udara. Senyawa asam sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam buah-buahan, produk makanan dan minuman, bahkan di lambung manusia. Sifat asam. Yang pertama, mempunyai rasa masam. Yang kedua, dapat menghantarkan listrik. Yang ketiga, bersifat korosif terhadap logam atau reaktif terhadap logam. Yang keempat, mengubah lakmus biru menjadi merah. Asam dibedakan menjadi 1. Asam organik adalah asam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang kedua, asam anorganik yaitu asam yang tidak berasal dari makhluk hidup atau asam buatan. Di sini ada jenis asam organik. Yang pertama itu jenis asam sitrat terdapat dalam jeruk. Asam tartarat terdapat dalam asam jawa. Asam laktat terdapat dalam susu sapi. Asam klorida terdapat pada lambung manusia. Asam formiat terdapat dalam semut. Selanjutnya, asam anorganik. Di dalam kehidupan sehari-hari, jenisnya itu ada asam klorida itu terdapat pada pembersih keramik. Asam sulfat terdapat pada pupuk dan aki. Asam nitrat terdapat dalam pupuk dan bahan peledak. Lalu asam salisilat terdapat dalam obat-obatan.
Kemudian basa. Basa adalah senyawa yang dapat bereaksi dengan asam. Secara kimia, basa didefinisikan sebagai senyawa yang menghasilkan ion hidroksida atau OH- ketika larut dalam pelarut air. Sifat basa yang pertama mempunyai rasa pahit, yang kedua licin di kulit, yang ketiga dapat melukai kulit, yang keempat mengubah lakmus merah menjadi biru. Contoh basa. Jenis basa yang biasa kita temukan di kehidupan sehari-hari, contohnya natrium hidroksida terdapat dalam sabun dan kertas, kalsium hidroksida terdapat dalam pupuk dan sabun lunak, magnesium hidroksida terdapat dalam pasta gigi, dan amonia terdapat dalam bahan pemutih. Selanjutnya, indikator asam basa. Pertama ada kertas lakmus. Berikut merupakan gambar dari kertas lakmus. Kertas lakmus itu ada dua warna, merah dan biru. Dalam larutan yang bersifat asam, warna kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah, sedangkan warna kertas lakmus merah tidak berubah. Dalam larutan yang bersifat basa, kertas lakmus biru tidak berubah, sedangkan warna kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru. Lalu, jika larutan yang kalian amati tidak mengubah warna kertas lakmus biru dan lakmus merah, maka larutan tersebut bersifat netral. Ini merupakan warna skala pH. Tingkat keasaman suatu larutan itu dapat diuji dengan kertas lakmus dengan melihat skala keasaman yang ditunjukkan dengan perubahan warna pada kertas lakmus. Nah, berikut ini merupakan skala nilai pH. Di sini dilihat bahwa jika asam itu nilai pH-nya kurang dari 7. Mulai dari angka 0 sampai angka 6 itu berarti bersifat asam. Semakin rendah nilai pH, maka asam semakin kuat. Kemudian netralnya itu di angka 7. Nilai pH-nya berarti sama dengan 7. Sedangkan basa ini nilai pH-nya itu lebih dari 7. Mulai dari angka 8 sampai angka 14. Semakin tinggi nilai pH, maka basa semakin kuat. Selanjutnya pH meter. Berikut merupakan gambar foto alat pH meter. Dibandingkan dengan kertas lakmus, pH meter ini sangat praktis digunakan karena nilai pH-nya langsung terbaca pada layar atau digital ya. Alat ini itu lebih teliti. Nah, penggunaan alat pH meter ini sangat mudah dilakukan dengan cara meletakkan larutan yang diamati dalam gelas piala yang bersih, kemudian elektroda pada pH meter dicelupkan ke dalam larutan sampai diperoleh nilai pH yang stabil. Adapun pH meter yang lebih praktis lagi, tinggal kita mencelupkannya ke dalam larutan yang akan diuji, kemudian nilai pH akan muncul di layar pH meter. Indikator alami. Beberapa jenis tumbuhan dapat digunakan sebagai indikator alami. Misalnya, ada kunyit, wortel, bunga sepatu, dan kubis merah. Nah, berikut merupakan tabel perubahan warna jika indikator alami itu dicampurkan dengan larutan yang diuji asam atau basa, maka perubahan warnanya dapat dilihat di tabel berikut. Misalkan di sini kunyit warna aslinya jingga tua atau orange. Kemudian perubahan warna jika dicampurkan
dalam larutan asam itu berubah warna menjadi kuning, sedangkan jika dicampurkan dengan larutan basa maka berubah warna menjadi merah. Indikator buatan. Larutan indikator digunakan pada waktu percobaan di laboratorium. Berikut ini beberapa contoh larutan indikator universal dan perubahan warnanya dalam larutan asam dan juga basa. Kemudian garam. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari hasil reaksi antara asam dan basa. Garam bersifat netral sehingga reaksi antara asam dan basa itu dinamakan reaksi netralisasi. Garam yang biasa kita jumpai itu sering digunakan sebagai penyedap makanan, yaitu garam dapur atau natrium klorida. Mari kita lakukan praktikum sederhana untuk mengidentifikasi larutan asam, basa, dan garam menggunakan indikator alami, yaitu berupa kunyit. Kunyit. Atau jika kalian tidak dapat menemukan kunyit di rumah kalian bisa membeli kunyit di warung sekitar tempat tinggal kalian. Bubuk kunyit kemasan, cuka, garam, sabun cair atau sabun batang boleh kalian gunakan, air biasa, gelas. Di sini kita menggunakan 4 gelas. Selanjutnya sendok. Kalian harus menyiapkan 4 sendok ya. Selanjutnya ada sedotan kecil. Di sini sedotan kecil berfungsi sebagai pengganti pipet. Untuk langkah yang pertama, kalian bisa menggunakan parutan kunyit lalu diperas, kemudian diambil ekstraknya, atau kalian bisa menggunakan bubuk kunyit kemasan ini untuk dijadikan larutan. Langkahnya yaitu kalian masukkan bubuk kunyit ke dalam gelas sedikit saja, mungkin sekitar 1 sendok makan. Selanjutnya kalian masukkan air biasa, mungkin juga 1 sendok makan. Jika kurang, kalian bisa tambahkan. Lalu aduk hingga merata. Ini merupakan larutan kunyit sebagai indikator alami untuk mengidentifikasi larutan asam, basa, dan garam yang akan diuji. Tahap yang kedua yaitu masukkan cuka ke dalam gelas. Nah, untuk sendoknya kalian harus menggunakan sendok yang berbeda dari sendok tadi ya, yang digunakan untuk mengaduk larutan kunyit. Tuangkan ke dalam gelas. Ini merupakan larutan pertama, yaitu cuka. Kalian bisa menuliskan tulisan cuka di kertas kecil sebagai tanda. Selanjutnya, kita buat larutan garam. Masukkan garam secukupnya ke dalam gelas. Kemudian, larutkan dengan air biasa.
hingga merata. Larutan garam ini merupakan larutan kedua yang akan diuji. Kalian bisa menuliskan tulisan larutan garam di kertas kecil sebagai tanda. Selanjutnya, membuat larutan sabun. Kalian ambil sabun cair atau sabun batang sedikit. Kemudian buat larutan sabun dengan menuangkan air biasa. Hati-hati. Kemudian aduk hingga tercampur merata. Ini merupakan larutan sabun, yaitu larutan ketiga yang akan diuji. Kalian bisa menuliskan larutan sabun di kertas kecil sebagai tanda. Selanjutnya, kalian masukkan indikator alami, yaitu larutan kunyit, ke dalam setiap masing-masing larutan yang akan diuji dengan menggunakan sedotan. Caranya itu, kita ambil sedikit larutan kunyit. Sedotannya dimasukkan dalam larutan, lalu kita tutup menggunakan jari kita. Kita masukkan ke dalam yang pertama larutan sabun, 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Yang kedua, kita masukkan ke dalam larutan garam. Kita masukkan 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Begitu juga pada cuka. Kita masukkan 3 tetes. 1, 2, 3. Setelah larutan semuanya dicampurkan oleh indikator alami berupa kunyit, kita aduk secara merata. Setelah dilakukan pencampuran indikator alami berupa kunyit ke dalam ketiga larutan ini, kita dapatkan yang pertama cuka. Larutannya itu warnanya kuning cerah. Artinya larutan cuka ini bersifat asam, yaitu memiliki pH kurang dari 7. Yang kedua, larutan garam. Di sini bisa kita lihat warna dari hasil percobaan larutan garam dengan indikator alami kunyit berwarna bening. Artinya larutan garam ini bersifat netral atau pH-nya sama dengan 7. Yang ketiga yaitu larutan sabun. Di sini kita lihat hasil dari pencampuran larutannya berwarna kuning pekat. Artinya larutan sabun ini bersifat basa atau memiliki pH lebih dari 7. Jika indikator alami berupa kunyit dilarutkan ke dalam sebuah larutan yang bersifat asam, maka larutan tersebut akan memiliki warna kuning cerah. Kemudian, jika indikator alami diteteskan atau dilarutkan ke dalam larutan yang bersifat netral, maka larutannya akan berwarna bening. Sedangkan untuk larutan basa, jika telah dicampurkan dengan menggunakan indikator kunyit,
maka warna yang dihasilkan akan menjadi kuning pekat. Untuk tugas kalian bisa melakukan praktikum sederhana ini di rumah. Kemudian, bukti kalian melakukan praktikum sederhana, kalian bisa memfoto hasil dari ketiga larutan ini dan mengerjakan soal yang saya berikan. Nah, untuk topik pertemuan selanjutnya, kalian dapat mempelajari perubahan fisika dan perubahan kimia. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Jangan lupa juga kesehatan. See you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.